حي على الفلاح. الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم، ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم، ومن هاد عنه ذات الشمال وذات اليمين رمي به إلى نار الجحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسنانه فكانوا أحقا بالنعيم المقيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hanya kepada Allah kita bermunajat, memohon ampun atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Seraya kita berharap kiranya Allah memberikan hidayah dan kekuatan, menjadikan umur yang bersisa yang kita miliki ini insyaallah menjadi amal soleh yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa kita saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah yang singkat hari ini bertemakan jangan jahat. Perintahnya adalah kita tidak boleh jahat, karena kita manusia sangat berpotensi berbuat jahat. Di dalam Al-Quran misalnya Allah sudah menegaskan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kerusakan baik di darat maupun di laut itu disebabkan ulah manusia. Atau mungkin kita beranjak dari ayat lain, ketika ada dialog yang terjadi antara Allah dan malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dialog ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada keraguan yang tinggi oleh makhluk-makhluk lain tentang kekhalifahan kita sebagai manusia. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan jadikan khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lalu malaikat bilang, ya Allah, kenapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini adalah makhluk yang suka berbuat jahat, menumpahkan darah. Lalu malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, padahal kami ini selalu bertasbih kepadamu, memujimu ya Allah, dan kami mengagungkanmu. Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya malaikat, sesungguhnya aku Maha tahu yang engkau tidak pernah tahu itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, poin besarnya adalah malaikat pun meragukan kita sebagai khalifah, karena kita ini sangat potensial berbuat jahat. Maka izinkan saya membelah 3 jenis makhluk. Yang pertama, ada makhluk yang mampu berbuat jahat dan dia berbuat jahat. Yang kedua, ada makhluk yang mampu berbuat jahat
tapi dia tidak berbuat jahat. Yang ketiga, ada makhluk yang tidak mampu berbuat jahat, makanya dia tidak berbuat jahat. Tiga tipologi ini ada kepada kita sebagai makhluk, dan makhluk itu bukan hanya manusia. Ada malaikat, ada jin, ada syaitan, dan seterusnya. Makhluk yang mampu berbuat jahat dan dia berbuat jahat, itulah syaitan. Makanya kalau ada manusia yang mampu berbuat jahat dan dia berbuat jahat, mungkin bolehlah kita levelkan perilakunya, tabiatnya seperti tabiat syaitan. Ada makhluk yang mampu berbuat jahat tapi dia memilih untuk tidak berbuat jahat. Itulah seharusnya kita manusia yang dipanggil Allah sebagai khalifah, manajer profesional, bukan hanya dalam bidang sosial tapi juga dalam bidang teologik atau tauhid. Dan ada makhluk yang tidak mampu berbuat jahat, makanya dia tidak berbuat jahat, itulah malaikat. Makanya ketika malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, ya Allah, kami ini kan selalu bertasbih kepadamu. Ini kan seolah-olah ingin mengatakan, kenapa tidak kami saja yang jadi khalifah? Karena memang malaikat tidak punya potensi berbuat jahat. Maka kesempurnaan manusia adalah ketika dia memilih untuk tidak jahat. Di mana kejahatan itu? Kejahatan itu banyak. Sekarang lagi musim istri membunuh suami, lagi musim orang tua membunuh anak, lagi musim anak membunuh orang tua. Kejahatan sederhana saja terjadi di tengah jalan. Pencopetan dengan pembunuhan, pencurian dengan pembunuhan, seolah-olah memang di tengah-tengah modernitas kita ini sangat mengerikan kehidupan kita ini. Nah, oleh karenanya ini menjadi poin besar kepada diri kita. Bagaimana memilih tempat dan bersiasah atas pilihan itu untuk tidak terjebak dengan kejahatan. Belum lagi kejahatan yang sifatnya sofistik, mengalihkan niat tidak karena Allah dalam setiap kebaikan pun sebenarnya itu adalah kejahatan. Sombong dalam kebaikan pun sebenarnya itu adalah kejahatan. Memilih-milih tempat untuk melakukan kebaikan pun sebenarnya itu adalah kejahatan. Maka karena sangat potensialnya kita berbuat jahat, pilihannya adalah tidak berbuat jahat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang paling penting dari pesan khutbah ini? Bahwa sebenarnya kata lain dari kebaikan manusia itu adalah ketika dia mampu mendudukkan dirinya untuk tidak terbiasa dengan kejahatan itu. Saya ingin sebut, ya, kalau boleh lebih akademik, di dalam akal kita ini ada namanya akal pragmatis yang alat ukurnya adalah menguntungkan atau tidak. Tapi juga di dalam kepala kita ini ada namanya akal idealis yang alat ukurnya benar atau salah. Tapi kadang-kadang dalam urusan yang penting kita tidak mampu menggunakan akal idealis. Kita hanya mampu beradaptasi dengan akal pragmatis sehingga alat ukur kebenaran selalu saja menguntungkan. Makanya ciri-ciri dasar manusia modern itu adalah manusia yang sangat komersil dan materialistik. Semua harus diukur dengan nilai, dan nilai itu harus terhitung. Kalau tidak kita menganggap semuanya bangkrut. Dianggap orang tua mengatakan, apa gunanya kau sekolah belasan tahun tapi tidak bekerja? Padahal pekerjaan tidak lebih mulia daripada ilmu. Semua orang memaknai ilmu dengan pekerjaan. Seolah-olah tidak ada gunanya belajar kalau tidak ada pekerjaan. Padahal orang yang benar dalam belajarnya dan ikhlas dalam niat belajarnya harusnya mampu melahirkan pekerjaan kepada dirinya. Reorientasi tujuan penting bagi kita. Ada orang yang terseduh-seduh berdoa di hadapan Allah di masjid. Dia berharap bahwa usahanya disambut Allah dengan ijabah yang baik. Tapi masalah besarnya ketika dia keluar masjid, dia lupa siapa Tuhannya. Lalu dia berbuat jahat. Tidak merasa berdosa atas kejahatannya. Tidak merasa bersalah atas meninggalkan sholat dan kewajiban yang pernah dia kerjakan. Tapi dia selalu menyangka
bahwa Allah tetap melindunginya. Itu prasangka baik, tapi masalahnya adalah sering kita menghakimi takdir seolah-olah tidak berimbang dengan ikhtiar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, oleh karenanya inilah model-model kejahatan yang sedang berkembang di tengah-tengah kita. Maka pilihannya adalah keimanan. Kenapa Islam menawarkan konsep kehidupan itu bukan time is money, tapi konsep waktu dalam Islam itu adalah al-waktu kas-sayf. Supaya orang-orang beriman itu tidak hanya melihat Tuhannya sangat komersil. Kalau ada orang berhasrat bahwa ketika dia sholat duha dia harus mendapatkan rezeki yang banyak, boleh, karena itu memang ditawarkan dalam fadilah amal. Tapi pun ada orang yang menyangka dan meyakini, merasai bahwa sholat duhanya itu pun sudah menjadi bagian dari rezekinya. Tapi kadang-kadang kita terlalu komersil, sehingga kita menyangka bahwa Allah menyayangi kita hanya pada saat Allah memudahkan urusan dunia kita. Tapi itu salah sangka, karena kehidupan abadi itu bukan di dunia, kehidupan abadi itu di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini sampailah kita pada satu kenyataan nanti. Mudah-mudahan itu bukan pada zaman kehidupan kita. Akan ada masanya seorang ayah atau ibu menggendong anak kecilnya, anak bayinya yang sangat cantik, dibawanya ke pasar, ke pajak. Lalu dia katakan, saya akan menjual anak saya yang cantik ini. Lalu orang di sekitar bertanya, kenapa engkau jual anak yang cantik itu? Dia berkatakan, nanti hasil dari jual anak saya ini akan saya gunakan untuk mengobati kambing saya yang sedang sakit. Akan timbul masanya manusia menjual akhiratnya untuk dunianya, karena dia khawatir dunianya tidak indah seperti hajatnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Allah sudah tunjukkan itu. Nanti akan ada rasa takut yang luar biasa oleh manusia. Termasuk rasa takut itu adalah wa naqsin minal amwal, takut kekurangan harta, wal anfusi was samarat, tidak percaya diri, takut kelaparan. Tapi tetap Allah mengatakan wa basyirus sabirin, berita bahagianya adalah kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang tetap merasa nikmat dalam keistiqomahan imannya meskipun dianggap tidak populer. Semoga khutbah ini memberi inspirasi kepada kita untuk mengevaluasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ra'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli baladil muslimin wa fi kulli zaman wa makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.